Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 617. Kenshin yang berniat ke luar negeri untuk mengantarkan bantuan kemanusiaan. Tak izin dengan Kaori. Bilangnya Kenshin begini, Kaori, aku mau ke Mesir 2 hari. Mau ke universitas, ada sesuatu yang penting. Jadi jaga anak kita ya, kamu nggak usah kerja dulu. Kaori menjawabnya, lo emangnya ada apa sih Sai? Kok mendadak gini bilangnya? Apa kamu punya rencana, mau melanjutkan pendidikan lagi ya? Apa nggak bisa di sini aja? Kan di sini juga banyak universitas yang tak kalah baiknya. Lagian kamu sudah punya anak, masa harus ke luar negeri? Kenshin menjawabnya, oh itu aku nggak ada rencana begitu Kaori. Tapi ada urusan dengan perusahaan ayah. Mau mengantar sesuatu yang penting. Paling lama cuma 2 hari. Apa kamu nggak mengapa Kaori? Kaori menjawabnya, iya sih aku nggak mengapa. Tapi kalau sudah selesai urusannya, kamu cepat pulang ya. Kaori lupa, kalau di negeri tetangga Mesir, ada sedang perang yang terjadi. Meski Kaori semalam melihat beritanya, tapi tak ingat akan hal itu. Hingga sekarang Kenshin ada di bandara, bersiap akan berangkat, bersama staf-staf perusahaan ayahnya. Di sela itu ada salah seorang pekerja, yang menjadi mata-mata, selalu mengawasi Kenshin, dan melaporkan ke orang lain. Sedang si Jenna dan mamanya, hari ini berkunjung ke penjara, untuk menjenguk papanya. Pak Jeffrey pun dibawakan makanan. Pak Jeffrey sangat senang, bisa bertemu anak dan istrinya. Mereka saling bicara di tempat yang disediakan. Kemudian Pak Jeffrey bilang, oh ya Jenna, Papa sangat senang kamu bisa sehat dengan cepatnya. Papa sampai tak bisa tidur karena memikirkanmu. Sebab Papa dengar dari tantemu, kemarin kondisimu semakin tak baik, bahkan akan pindah rumah sakit. Sekarang Papa jadi tenang, bisa melihatmu langsung begini. Terima kasih Ma sudah mendampingi Jenna, di saat Papa ada di penjara. Ini semua karena pemuda itu. Pemuda yang menyamar jadi sopir kita. Yang kerjanya mata-mata, bukan hanya menghancurkan megah proyek yang sudah direncana. Tapi pemuda itu juga menghancurkan keluarga kita. Bahkan hampir saja membuat kamu Jenna kritis di rumah sakit. Papa sangat marah dan dendam sekali. Saat kamu butuh Papa, Papa malah ada di sini. Ini semua karena pemuda itu. Pak Jeffrey bicaranya sangat emosi. Jenna pun hendak berkata, mamanya pun demikian, akan menjelaskan pula. Tapi Pak Jeffrey terus melanjutkan bicaranya. Pak Jeffrey itu lalu berkata, oh ya Jenna dan Mama, ini Papa mau kabarkan. Kemarin anak buah Mr. Tanli berkunjung melihat Papa, melihat Pak Yosen dan semuanya. Papa mendapat kabar yang menyenangkan, yang membuat Pak Yosen dan rekan-rekan lainnya menjadi bahagia mendengarnya. Jadi ini Papa juga mau bilang ke kamu Jenna. Pasti kamu dan Mama akan senang. Pak Jeffrey tiba-tiba bicara agak pelan. Pak Jeffrey itu bilang, oh ya Jenna dan Mama, besok sakit hati kita, serta dendam Pak Yosen dan rekan kerja semua, akan segera terbalaskan. Kita bisa hidup dengan tenang. Sebab Papa dapat kabar yang penting. Pemuda yang bernama Kenshin itu sekarang sedang menuju ke Mesir untuk mengirim bantuan kemanusiaan, yang di negeri tetangganya sedang ada perang. Jadi gini Jenna, jadi gini Mama, Mr. Tanli bos besar Papa sedang menyuruh anak buahnya untuk mengikuti pemuda itu, mengawasi dan memata-matainya. Saat nanti dia ketika sampai di Mesir, pemuda itu akan dieksekusi dengan diledakkan mobil yang dinaiki. Anak buah Mr. Tanli akan menghabisi, akan membunuh pemuda itu. Ini pun dipastikan akan berjalan aman dan rahasia. Sebab tempatnya dekat dengan wilayah perang. Pasti tak ada yang curiga, karena akan disangka menjadi korban perang. Pak Jeffrey bicara pelan-pelan sekali. Ketika mendengar perkataan papanya, si Jenna dan mamanya terkaget jadinya. Jenna langsung berubah mukanya, mamanya pun demikian.
Langsung mamanya Jenna bicara, "Papa ini gimana? Apa yang Papa bilang baru saja? Papa senang melihat Mas Kenshin itu dibunuh. Papa senang melihat orang yang menolong Jenna terbunuh. Apa Papa tidak tahu? Jenna bisa sembuh seketika. Itu karena dijenguk Mas Kenshin itu. Apa Papa juga tahu? Jenna tak jadi di penjara. Itu karena Mama bilang ke Mas Kenshin itu agar mencabut laporan ke Jenna. Dan Jenna sekarang bisa terbebas begini. Itu semua karena Mas Kenshin. Bahkan Jenna kemarin diantar pula oleh Mas Kenshin itu untuk ke rumah temannya." Jenna lalu bicara, "Oh ya Pak, benar itu. Mas itu baik orangnya." Jenna nggak terima kalau ada rencana jahat begitu. Mending sebelum terlambat, Jenna akan lapor ke polisi. Atau mengabarkan ini segera pada keluarganya Mas Kenshin itu. Untuk mencegah hal yang tak diinginkan. Pak Jeffrey sangat kaget jadinya. Mendapati Jenna dan mamanya berubah kayak begini. Dikira istri dan anaknya senang mendengar kabar darinya. Malah sebaliknya, istrinya jadi marah ke dirinya. Si Jenna putrinya pun sama, yang tak terima dengan berita itu. Pak Jeffrey jadi linglung sesaat, sebab tak siap melihat perubahan Jenna dan mamanya, yang tiba-tiba membela musuhnya. Pak Jeffrey pun ditekan putrinya, agar mau menolong Kenshin. Begitu pula mamanya Jenna, yang berkata hal yang sama, hingga akhirnya membuat Pak Jeffrey berbalik menjadi mata-mata. Pak Jeffrey pun bicara, "Kalau gitu Jenna, jangan laporkan ke polisi dulu. Nanti Papa akan terkena juga. Begitu pula jangan beritahu keluarganya. Kamu sendiri kan melihatnya. Berapa banyak nanti orang yang tak terima. Bisa-bisa Papa yang dipenjara akan didatangi oleh mereka. Jadi rahasiakan sementara. Tapi Papa punya cara lainnya. Kamu minta tolong pada bos Papa yang sebelumnya. Dengan cara kamu datangi Ibu Farah kemarin, yang memecat kerja Papa dan menyita mobilmu. Katakan nyawa Mas itu dalam bahaya. Karena suaminya Ibu Farah itu, yang tak lain bos Papa yang pertama. Jaringannya luas di sana. Jadi cepat kamu ke rumahnya sekarang. Sebelum Ibu Farah itu ke Amerika. Sedang Papa akan mencari informasi lagi. Kalau ada yang baru Papa akan kabarkan." Yang dimaksud oleh Pak Jeffrey, si Jenna disuruh menemui tantenya Rena untuk mengatakan masalah itu. Sedang Tante Farah itu sekarang ada di rumahnya Rena. Si Jenna akan menemuinya. Waduh, gawat-gawat. Si Jenna akan membawa berita yang mengerikan tentang rencana jahat pembunuhan Kenshin. Wah, tak bisa dibayangkan. Apa jadinya nanti kalau si Rena Larrazati mengetahui hal itu? Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.